Ya, makasih ya, Pak. Bisa ya? Oke. Soalnya kan ini ya. Jadi saya sih mengharapkan teman-teman menjawab sesuai soal aja gitu. Nah, kebanyakan lupa menjawab yang ditanyakan gitu ya. Jadi yang ditanyakan kan perkembangan jumlah emiten. Kemudian bagaimana transaksi saham diperjualbelikan. Segmen pasar di BI. 3 itu aja kalau ada elaborasinya, penjelasannya, itu akan saya kasih nilai yang bagus pasti. Dan ini setiap bagian ini ABC, AB ini 5 bagian ini 777 ini, 777 itu ya. Nah, yang A ini rentangnya saya kira saya kasih 4 sampai 7. Nggak ada juga yang di bawah 4 kayaknya ya saya kasih. Karena sebagian ada yang hanya menjelaskan bagaimana transaksi saham diperjualbelikan. Nggak dijelaskan perkembangan jumlah emitennya gitu ya. Kemudian nggak dijelaskan segmen pasar BI itu yang tunai ya, reguler itu. Yang ini coba. Ya, jadi perkembangan jumlah emiten, angkanya juga nggak saya, jadi ada yang bilang 672, ada yang bilang 670, ada yang 692, itu nggak masalah buat saya ya. Karena memang beda source, mungkin beda tanggal, karena kan bergerak terus kan jumlah emitennya. Jadi sepanjang ada misalnya tahun segini sekian itu ya pasti saya anggap benar lah. Ya. Dan prosesnya ini juga, ini kan nggak perlu mesti ada grafiknya, kemudian proses ini sejarahnya silakan. Yang penting 3 pertanyaan itu ya. Lalu yang ini yang terakhir pasar reguler, pasar tunai, pasar negosiasi ini harus ada segmennya ya. Kalau ini nggak ada, biasanya saya kasih 4 atau 5 dari 7. Oke. Kemudian yang kedua ini murni pendapat ya. Jadi secara umum benar sih, banyak rata-rata 6 atau 7 saya kasih nih dari 7. Ya karena memang dampaknya terhadap ISG jadi melemah ya sejak ada COVID. Tinggal reasoningnya aja, beda-beda, dan kalau make sense saya kasih nilai yang 7 ya. Yang C juga seperti itu. Ya, kalau ini efeknya terhadap investor juga rata-rata saya kasih 5 sampai 7 di sini. Nah, yang fintech ini kan sebenarnya tinggal googling aja ya, dan saya nggak ada batasan jawaban seperti apa. Ini rata-rata 7 sih saya kasih. Ada beberapa yang 6. Nah, yang ini, peran OJK ini sebenarnya nggak mesti disusun sesuai offside, market conduct, onsite gini ya. Walaupun ada yang menjawab seperti ini. Jadi memang benar, berarti kan memang ada source-nya yang gampang bisa dicari sebenarnya ya. Karena ujiannya open all source. Mungkin ada 5 orang ini yang menjawab persis seperti ini. Ya. Tapi yang saya inginkan sebenarnya yang penting dia ada yang misalnya ini, yang elemen yang POJK 77 2016-nya ada 1, terus ada yang terkait dengan market conduct-nya 1, code of conduct menyebutkan itu, kemudian ada yang secara langsung ya, secara rutin, yang on-site. Walaupun misalnya nggak memakai istilah off-site, SRO atau on-site, nggak masalah. Buat saya nggak masalah ya. Yang penting masuk nih poinnya 3-3. Itu ya. Nah, yang nomor 2, VC firm dengan LBO firm. Saya kira ini langsung ya, dari slide juga banyak. Bisa diambil definisinya. Ini rata-rata benar semua ini 5 ya. Nah, yang ini yang banyak beda ini. Yang dipilih itu pasti VC ya. Venture capital. Karena soalnya apa? Di soalnya kan dibilang modal. Iya, menggunakan ekuitas. Jadi pilihannya 2, VC firm atau LBO. Tapi yang mau kita bentuk ini private equity-nya ini menggunakan ekuitas, bukan menggunakan utang. Kalau LBO itu menggunakan utang, ya. Jadi VC harusnya ini. Kemudian ya yang nomor 3 ini harusnya menghitungnya dengan EAR sebenarnya ya. Cuman banyak yang nggak pakai EAR. Mungkin ada lebih dari 10 itu menggunakan future value. Ya, jadi dia berasumsi misalnya PV-nya yang mau dipinjam itu 1.000. Dengan memasukkan rate yang ini 6%, 5,12, 5,96 dan periodnya, mana yang FV-nya, future value-nya lebih rendah, which is sebenarnya menurut saya make sense ya, dan memang bukan cuma satu jalan ke Roma kan, tapi karena memang sebaiknya ini dihitung dengan EAR, jadi dari 15 poin ini,
Kalau yang menghitung dengan EAR dan benar ya, hitungannya benar, dan jawaban akhirnya memilih kali mongso karena yang paling rendah, karena kita dari sisi peminjam kan, maka 15 kalau menggunakan EAR. Kalau menggunakan FV, saya kasih 14 ini, saya kurangi 1 doang. Sepanjang sama ya jawabannya ya, kali mongso ya yang dipilih. Ada beberapa yang menghitungnya menggunakan future value, menggunakan rate ini ya, jadi nggak dihitung EAR-nya. Saya kurangi 1 aja. Kemudian ada juga yang nggak menghitung, ya. Dan memang menurut saya memang ini, makanya saya juga sempat kritisi juga ya ke Pak Dosko, dan juga sempat saya diskusikan dengan dosen, karena menurut mereka sih harusnya EAR aja yang benar, yang selain itu ya mungkin nggak inilah ya, nggak dikasih nilai yang agak tinggi lah. Kalau saya sih nggak, kalau menurut saya kalau pakai future value juga oke. Nah, yang rumit itu ada yang tidak menggunakan perhitungan. Dan itu pun menurut saya memang masuk akal juga, karena tanpa ngitung, kita bisa tahu nih kali mongso yang dipilih kan. Coba lihat, rate-nya paling rendah kali mongso, periodnya yang paling sedikit pun juga dia, semesteran, periodik, ya kan, sebenarnya soal yang nggak, makanya saya kritis juga, Pak, kalau buat soal yang harus memang dihitung, ya jangan semesteran, misalnya yang 5% ini, misalnya buat dia bulanan atau triwulanan atau catrulan gitu kan. Jadi kita memaksa mereka memang untuk menghitung. Kalau ini kan memang udah jelas nih. Ya akhirnya karena memang yang diinginkan ada perhitungan, kalau yang menghitung seperti itu saya kasih 10 dari 15 ya. Yang tidak menghitung, tapi jawabannya benar. Ya, saya kasih 10 dari 15. Artinya saya juga, ya memang saya juga melihat aja bisa kan gini, nggak perlu dihitung gitu. Cuman memang requirement untuk soal ini menghitung menggunakan EAR ya. Nah, ini semua benar ya, yang ini. Saya lupa di kelas ini apa di kelas sebelah. Ada yang salah ya, dan saya sedikit agak kecewa sih memang. Ada yang salah ini. 1 atau 2 orang gitu ya. Lupa saya, mudah-mudahan bukan di sini. Salahnya di standard deviation ya. Tapi kayaknya enggak, di kelas ini kayaknya benar semua ini kalau ini. Soal ini kan udah kita bahas ya. Nah, yang ini juga banyak yang keliru. Ya, kalau ini kan sebenarnya PV anuitasnya, coba ya saya balik ke soal aja. Nomor 4. Nah ini, berapa nilai sekarang dari uang 2.500? Berarti 2.500 yang diterima setiap tahun. Berarti 2.500-nya apa tuh? PV, PV, PMT, FV? PMT ya. PMT-nya 2.500, N-nya 10 tahun, I-nya 5%. Ya. Oh ini benar sih, rata-rata benar nih kalau yang A. Ya, oke. Yang kedua, ini yang banyak salah. Ya, termasuk saya kan cukup hafal juga lah ya, yang sering komen-komen ketika saya ngajar itu, ada yang salah juga ini. Dan salahnya itu saya yakin nggak hati-hati. Ya, jadi ini coba. Mr. A menabung 21.000 dengan mendapat bunga 5% dengan penghitungan bunga triwulanan. Berarti N-nya berapa? 5 tahun kan, tapi triwulanan. Berarti N-nya 20. Nah, dia benar masukin N-nya 20. Yang salah apa? I-nya nggak dibagi 4. Harusnya I-nya 5% bagi 4. Ya, harusnya I-nya 1,25%, N-nya 20 gitu ya. Jadi N-nya dikali 4, I-nya dibagi 4 harusnya. Ya. Nah, ini berarti kan yang dicari FV-nya ya. PV-nya udah ketahuan 21.000 dikali 1 tambah 1,25% berarti kan, karena 5% bagi 4 dipangkat 20. Harusnya gitu. Tapi ini 555 ini ya nilainya. Bobot nilainya ini 555 untuk 1, 2, 3 ini. Kemudian nomor yang 3-nya juga gitu, 2 investasi. Ini rata-rata juga benar sih ya. Jadi ekspektasi return itu maksudnya 500. Ini mungkin agak membingungkan bahasanya aja ya. Ekspektasi return itu kan biasanya kita ekspektasi return itu dalam persentase ya. Ekspektasi return-nya berapa? 9% gitu. Ini kan dalam nominal 500 ya. Tapi yang dimaksud dengan ekspektasi return di sini adalah future value. Jadi future value yang mau kita peroleh itu dalam 5 tahun itu, 5 tahun lagi kita akan dapat 500 gitu lah kira-kira bahasanya. Satu, yang kedua 1.000 dalam 10 tahun. Jadi tinggal nyari PV-nya aja sebenarnya. Di
Discount rate-nya 10%. Jadi 500 bagi 1 tambah 10% pangkat 5, itu yang pertama. Yang kedua 1000 bagi 1 tambah 10% pangkat 10. Udah, digabung 696, sekitar segitu. Ya kan? Dijumlah, jadi 2 investasinya 696. Itu ya. Ini dia. 310 sama 385,5. 695,9 ya, 696. Jadi itu ya untuk soal ujian ya. Mudah-mudahan semuanya udah bisa menerka-nerka juga lah ya nilainya ya. Dengan dibuka kuncinya seperti ini ya. Tapi ya saya cukup happy sih ya dengan jawaban-jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Cuman yang di bawah 70 itu sedikit lah. Yang di bawah rata-rata kelasnya mungkin di 80-an. Cuma rasanya ada sih sampai 10 orang itu yang di atas 90 rasanya ada. Di atas lebih dari 10 orang. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 9 ya. Oh, ada pertanyaan nggak terkait itu tadi? Soal UTS-nya, jawaban soal UTS. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita melangkah ke second half. Jadi hari ini memang kita targetnya nggak bisa menyelesaikan chapter 9 ya, karena banyak ya bahannya. Nanti sebagian kita selesaikan minggu depan sekalian dengan valuation stock. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Oke. Nanti jam 4.35 ya. Nanti jam 6 lewat. Maghribnya jam berapa? Oh, tapi beda-beda ya kalian ya daerahnya ya. Kalau di Jakarta jam berapa ya? Yang di Jakarta jam berapa maghribnya? Ada yang Jakarta? Ya, Pak. Jam berapa hari ini maghribnya? Hari ini biasanya sih maghribnya jam 6-an, Pak. 6 lewat? Sebentar, Pak. Saya cek dulu jadwalnya. Oh ya, oke. Sambil ini ya. Maksudnya gini, nanti saya mau ngasih kuis ya di akhir ya. Jadi mungkin nggak sampai 6:30 kita lewat Zoom. Sisanya nanti kuisnya itu kuis ya hanya supaya ada nilai aktivitas yang second half ya. Kalian ngikutin nggak ya berita kemarin terkait ada yang dengar ya? M6. Nah, saya mau main kalian tentang itu nanti saya post di Google Classroom. Kasih komen tapnya masa nanti kita YouTube-nya. Isi dari kata belajar manajemen keuangan bagaimana. Oke, kita masuk dulu ya ke jam berapa? Jam 9, Pak. 17.49. Nanti gini aja, nanti jam 6 kita baru besok deh, sampai besok jam tapi yang sifatnya bahannya adalah nanti yang kita pelajari chapter ini karena terkait debt ya. Menerbitkan bond yang bisa diperdagangkan secara lalu dicalon contohnya. Lalu dari sisi seperti apa gitu ya. Jadi nggak ada benar salah. Terus menjadi aparatur
utang. Itu memang nggak sama juga buruk gitu ya. Jadi kita harus netral. Gitu. Oke, jadi di sini kita belajar tentang debt ya. Kenapa kita fokus manajemen keuangan ini belajar equity dan debt? Equity itu artinya stok yang kemarin kita pelajari tentang deviasinya, betanya, ya kan, expected return-nya. Nanti minggu depan kita pelajari cara menghitung nilainya stok itu, nilai harganya. Tapi hari ini kita belajar bonds. Kenapa sih kita harus belajar fokusnya manajemen keuangan itu tentang debt dan equity? Hanya tentang dua itu, kenapa? Gimana Mas Jaki? Tadi mau ngomong kayaknya. Ya, Pak, izin berpendapat Pak. Kalau menurut saya, kenapa kok equity sama bond? Soalnya kan dua sekuritas ini itu emang udah ranahnya, dan emang kita kan Menku, kalau saya pribadi berpendapat belajarnya itu tentang time value of money. Intinya di situ. Okay. Nah, jadi berhubungan dengan itu ya. Relate, ya Pak. Ada pendapat lain? Izin berpendapat, Pak. Silakan. Kalau saya lebih berpikir Galang, Pak. Oh, Galang ya. Gimana? Kalau saya sih lebih berpikir kalau Menkyu ini kan fokusnya ke cara untuk menambah modal ya. Jadi dua sekuritas itu tuh sebagai opsi buat menambah modal perusahaan atau pokoknya menambah modal pendanaan investasi gitulah, Pak, intinya itu. Oke. Ada yang lain? Jadi sekarang kalau kita mau mendanai aset, pilihannya apa? Hanya ada dua kan? Yeah. Liability atau equity. Jadi itu sebenarnya ya manajemen keuangan itu berisi tentang gimana sih kita cara mendanai aset. Ya. Dari pakai liability, pakai debt, salah satunya bonds atau pakai equity saham gitu ya. Jadi benar tadi ya yang disampaikan ya, dan memang semua yang di dalam perhitungan bonds dan equity itu memang semuanya harus menggunakan time value of money di dalam kacamata finance ya. Jadi tapi alasan utamanya adalah karena memang hanya dua itulah sumber utama dari pendanaan aset. Makanya rumusnya aset sama dengan liability tambah equity, akuntansi ya. Oke ya, jadi kita sekarang masuk ke debt ya, ke liability-nya. Khususnya yang lebih ke nanti long term ya, kalau bond itu ya. Walaupun ada juga bond yang 1 tahun ya, tapi nanti rata-rata contohnya itu maturity-nya N-nya itu di atas 5 tahun ya. Kita coba masuk ke sini ya. Jadi ada dua ya debt itu, private debt dan public debt ya. Bedanya apa? Coba ya. Jadi siapa kemarin yang LJO-nya masih di Arif ya, Arif. PT Arif lah misalnya ya. Saya sengaja pakai Arif biar dia cheer up ya, karena masih galau menunggu verifikasi LJO. Ada yang masuk ya. Nabila. Oke. Duh, habis semua nih. Bentar.
Jadi PT Arif ini dia mau mencari modal ya. Dan udah diputuskan oleh manajemen, misalnya dia mau mencari utang. Tinggal pilihannya utangnya itu private debt atau public debt ya. Nah, pilihan pertamanya dia pergi ke bank dia. Ini ada bank A. Ya. Dia buat kontrak, mengajukan permohonan mau kredit ya, kredit usaha misalnya ya. Ini kontrak. Lalu bank A ngasih cash ya, pinjaman ya. Cash utang. Ya, jadi inilah yang disebut dengan private equity ya, private debt ya. Kenapa private? Karena yang tahu mereka bertransaksi hanya Bank A dan PT Arif ya, nggak terbuka untuk umum. Jadi dia langsung pergi ke bank kayak kita juga itu semua itu private debt. Kalau kita minjam untuk beli rumah, beli kendaraan itu ya private debt. Tapi kemudian ada pilihan lain. PT Arif ini bisa menerbitkan surat utang ya. Anggaplah ini surat utang ini ya, kertas ya. Surat utang atau bonds. Nah, kemudian dia pasarkan ke publik di market ya. Termasuk di BI juga. BI juga memasarkan salah satu produknya bonds ya. Market. Nah, ketika dia jual di market, maka pembelinya, krediturnya bisa siapa saja gitu ya. Bisa Janatia ya, perorangan gitu ya, bisa Juan Tomo, bisa Joan, kok J semua ya kebetulan ya saya pilih ya. Ini paling nggak sengaja loh ini, secara tidak sengaja J semua ini. Satu lagi siapa yang J, ada nggak? Biar sama si J semua. Johannes, Pak. Johannes, Pak. Johannes ya, Johannes ya. Wah, pas banget nih Johannes. Ya, bisa aja kan? Bisa juga Bank B gitu ya, Bank C gitu. Jadi siapa aja bisa. Ini itu bedanya ya, private dan public. Ini yang namanya public ya. Ini public debt. Jadi debt yang bisa dipasarkan, dijual belikan di publik gitu ya, kira-kira perbedaannya. Oke. Nanti kita lebih banyak bicara yang public, yang bonds ya. Bonds itu public debt. Oke. Nah, kemudian ketika tadi PT Arif tadi mengajukan utang, itu tujuannya bisa dua, bisa untuk menutupi day-to-day operasi ya, operasi day-to-day-nya, working capital namanya, working capital loans ya. Artinya untuk memenuhi kebutuhan cash jangka pendek, inventory, pembelian ya, purchasing inventory, bayar gaji karyawan, itu semuanya working capital namanya. Jadi capital yang dibutuhkan untuk day-to-day operation ya, untuk operasi sehari-hari. Rutin dia sifatnya. Tapi kalau PT Arif tadi minjam ke bank misalnya untuk membeli gedung, membeli traktor ya, yang sifatnya one time transaction ya, dia insidental ya, tidak rutin, maka namanya transaction loss ya, transaction loss. Yang tadi working capital loans. Nah, transaction loans. Itu dari sisi tujuannya, dari sisi bentuk loans-nya. Dari sisi kolateralnya, kolateral itu artinya jaminan ya, agunan. Ada dua lagi loans-nya ya, diklasifikasikan. Ada yang secured loans, ada yang unsecured loans. Kalau secured loans atau secured itu maksudnya aman ya gitu ya. Jadi secured loans itu artinya pinjaman yang disertai dengan adanya jaminan. Jadi kalau nggak sanggup bayar, gagal bayar, jaminannya diambil. Contohnya apa yang secured loans yang paling sering? KPR ya. KPR itu kan otomatis ada jaminannya, rumahnya itu kan langsung jaminannya. Ya, atau kredit sepeda motor itu kan semuanya secured loans ya. Ada kolateralnya. Jadi kolateral itu maksudnya jaminan, agunan ya. Ini silakan dibaca nanti ya, plus minusnya. Oh ya, kalian nyaman kan bahasa Inggris kan ininya? Gimana? Nyaman atau Kalau saya lebih ada yang bahasa Indonesia, Pak. kurang nyaman? Kalau saya lebih suka bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia ya? Oh iya, iya. Cinta Indonesia ya berarti ya. Tapi nanti perlu loh itu ini memang ya
kembangkan ya. Kebanyakan tuh ketika mau melanjut sekolah itu nanti yang terkendalanya itu di bahasa kalau kita, anak-anak STAN itu ya. Jadi sambil di ini. Nanti coba saya juga sambil, karena katanya Pak Dusko memang lagi buat versi bahasa Indonesia, nanti kalau udah ada langsung saya share ya. Cuma gini, saya hanya mengingatkan, versi bahasa Indonesia yang diterjemahkan Pak Dusko, saya udah lihat ya beberapa ya. Bukan karena versi terjemahannya kurang bagus, terjemahannya enggak ya. Tapi karena ada beberapa term ya, istilah di dalam finance yang nggak bisa diterjemahkan. Ya. Yang lebih baik as it is saja dalam bahasa Inggris. Nanti seperti yield to maturity ya, YTM. Itu nggak ada terjemahannya, ya, nggak bisa diterjemahkan. Malah misleading kalau diterjemahkan gitu ya. Jadi saran saya coba baca dulu. Kalau ada yang nggak ngerti nanti baru lihat yang bahasa Indonesianya gitu ya. Hanya untuk menjelaskan aja. Tapi term-termnya, istilah-istilahnya itu kalau bisa tetap pakai yang bahasa Inggris. Ya. Kemudian ini bisa ya dibaca. Nah, jadi kalau kita masuk ke private financial market ya, private loans tadi yang PT Arif tadi dengan Bank A ya di contoh tadi, itu biasanya besaran rate-nya itu ada juga memang yang fixed rate ya. Jadi misalnya PT Arif dengan Bank A buat kontrak fixed rate, bunganya interest rate-nya 5% per tahun selama 5 tahun misalnya. Tapi kebanyakan kalau di Amerika, karena buku kita ini buku Amerika, di Amerika rata-rata floating rate loans-nya. Ini sama kayak KPR juga kan, floating kan. Jadi KPR itu 5 tahun pertama aja itu fix dia biasanya. Setelah itu floating, ngikutin suku bunga BI. Ditambah spread, ditambah ada penambahan lah. Misalnya suku bunga BI-nya 11, banknya ngambil untung 1, jadi 12% kita bayar KPR per tahun. Gitu. Nah, tapi kalau di Amerika namanya LIBOR ya. Mereka pakai standar LIBOR. LIBOR itu London ya, London punya ya. Jadi banyak memang negara-negara di negara-negara besar itu pakai LIBOR. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini enggak susah ya. Nah, satu lagi, saya ingin mulai sekarang kalian itu ya. Jadi BP itu jadi 100 BP itu 100 basis point itu sama dengan 1% ya. Jadi jangan salah nanti kalau dibilang interest rate-nya 500 basis point. Nah, itu maksudnya 5% ya. Sekarang kalau baca koran atau nonton siaran di Bloomberg itu ya, kalau dibilang basis point itu artinya per 100 basis point itu sama dengan 1%. Ya. Nanti kalau kalian misalnya dengar hari ini indeks Nasdaq turun 50 basis point, berarti 0,5% turunnya. Ya. Itu aja. 7 dan ini sungai lantai kalau diterjemahkan floor rate, jadi batas bawah ya, floor rate 1,75% ya. Garis mendatar yang di atas itu di 2,5%, itu namanya ceiling rate ya, rate langit-langit, jadi batas atas. Ceiling rate dan floor rate ini ditentukan oleh PT Arif dan bank tadi ketika mereka mau buat kontrak kerjasama pinjaman ya. Oke, kata banknya kan, pokoknya pinjaman ini durasinya 10 tahun, bunganya per tahun ngikutin LIBOR naik dia naik, LIBOR turun dia turun, tapi kasih proteksi atas dan bawah. Proteksi atas untuk melindungi Arif, ya 2,5%. Artinya apapun yang terjadi dengan LIBOR sampai 3%, Arif tetap harus bayar maksimal 2,5%. Proteksi bawah untuk melindungi bank.
floor rate-nya ini untuk melindungi bank. Suatu saat LIBOR terjun bebas, dia tetap bisa nerima minimal 1,75%. Jadi mereka sudah sepakati di awal. Nah, kemudian di kesepakatan itu juga dibilang bahwa tarif rate-nya yang dipakai adalah LIBOR plus spread 0,75% atau LIBOR plus 75 basis point. Artinya apa? Artinya banknya ngambil selisih dari suku bunga rata-rata di London itu 0,75%. Jadi kalau suku bunga rata-rata 4%, bank ngasih ke Arif pinjamannya 4,75%. Gitu ya. Spread itu artinya selisih dengan standar yang dipakai. Standarnya di sini LIBOR. Ya. Nah, kita lihat di contohnya ini. Ini. Jadi di kolom LIBOR itu adalah real rate LIBOR ya, nominal rate LIBOR yang bergerak terus 1,98, 1,66 ya turun, lalu naik lagi di bulan 4 ya. Bulan 4. Ini format tanggalnya bulan tanggal tahun ya. Jadi 29 Februari 2008, 7 Maret 2008 ya. Ini adalah data LIBOR mingguan. Nah, data yang dipakai untuk floating interest rate antara Arif dan Bank A tadi adalah data LIBOR minggu sebelumnya plus 75 basis point. Jadi kalau kita lihat di kolom LIBOR tambah spread di kolom itu 2,73% di tanggal 7 bulan 3 itu datangnya dari LIBOR minggu sebelumnya 1,98% ditambah 75 basis point, ditambah 0,75%. Ya, jadi 2,73%. Begitu juga yang kedua ya, yang 2,41% itu dari 1,66% ditambah 0,75%. Gitu terus ya sampai bawah. Nah, tapi tadi seperti tadi ya, di awal mereka sudah perjanjian. Ceiling rate-nya 2,5%, floor rate-nya 1,75%. Sehingga apapun yang berada di bawah 1,75% di-adjust ke 1,75. Apapun yang berada di atas 2,5 di-adjust ke 2,5. Nah, di dalam perhitungan yang kolom 3 tadi, ternyata ada itu di tanggal 7 Maret dan 25 April dan 2 Mei. Dia melebihi batas atas. Maka PT Arif harus hanya membayar 2,5% untuk yang di 3 tanggal tersebut. Jadi loan rate-nya jadi yang realnya nanti yang paling kanan. Ya. Karena adanya ceiling dan floor rate tadi. Yang ngerti ya? Nggak ada masalah ya sampai sini ya. Tapi LIBOR spread itu dia memakai minggu yang sebelumnya ya. Pak, izin bertanya, Ya, Pak. Ya. Kalau di Indonesia berarti kan pakainya suku bunga BI, LIBOR gitu ya? Betul, ya. Terus, Ya, suku bunga BI. kalau BI sekarang turun-turun gitu, Pak. Sorry, kurang pecah-pecah suaranya. Boleh ulang? Halo? Halo ya. Itu kan biasa meskipun suku bunga BI turun, floor rate tetap sama, Pak. Ya. Itu berarti selisihnya itu spread yang diambil semua itu, Pak, sama banknya? Selisih Betul, ya. suku BI sama Iya. float rate yang dia. Iya, Terus memang di Indonesia gede. Di Indonesia memang di gede Indonesia- banget. Bank-bank itu sangat banyak untungnya ya di Indonesia. Betul ya. Itu bisa diatur nggak, Pak, spread tuh apa? Bisa. Batas Itu ada atasnya. regulasinya. Ada. Itu ada regulasinya di BI ya. Jadi di BI itu ada regulasinya. Spreadnya itu paling tinggi berapa. Tapi yang paling penting adalah ketika kita berutang ke bank lagi ya misalnya ya, kita yang harus menentukan sendiri dengan banknya. Berapa yang kita sepakati gitu ya. Kecuali memang untuk seperti KPR yang sudah produknya sudah baku ya, atau KTA. Tapi kalau kredit-kredit yang untuk usaha itu umumnya kita bisa nego dengan bank. Ya. Makanya kita sangat penting untuk membuat simulasi kan mana bank yang paling pas untuk kita. Termasuk juga misalnya sekarang pilihannya ada bank-bank yang non konvensional seperti bank syariah gitu ya. Jadi bisa kita bandingkan semuanya. Ya. Jadi nanti dalam soal misalnya ini jadi soal nggak mesti minggu sebelumnya ya, bisa juga tergantung di soal. Bisa bulan sebelumnya tadi yang LIBOR-nya itu. Jadi dia menggunakan BI rate misalnya, mana ini tadi ya. Nah, ini bisa juga datanya misalnya per bulan.
Kemudian yang disepakati dengan antara kita dan bank, misalnya dengan pemberi pinjaman, menggunakan suku rate BI bulan sebelumnya atau hari sebelumnya atau minggu sebelumnya itu nggak masalah. Ya, itu baik kesepakatan ya. Oke. Nah ini ya, jadi kalau tidak ada selling, if there were no selling, the loan rate would have been 2.73% ya. Jadi kalau nggak ada sellingnya tadi batas atasnya, jadi 2,73 tadi ya yang di first week tanggal 7 bulan 3 tadi. Oke. Nah, ini baru kita masuk ke public ya, public debt. Nah, di public debt ini kalau kita menerbitkan bond, kita banyak dibantu sama financial market. Financial market itu dalam contohnya misalnya investment banker itu bisa membantu bukan hanya mendistribute, bukan hanya menjualkan, bukan hanya mengadvise kita, memberikan saran, pendapat ya, konsultasi ya, tapi juga underwriter ya, sebagai underwriter. Underwriter itu artinya saya contohkan ya, dulu Garuda pertama kali IPO, mereka pakai underwriter. Jadi underwriter langsung menggaranti Garuda akan mendapatkan uang sejumlah berapa. Jadi underwriter ini kombinasi antara makelar ya, makelar bonds atau makelar saham plus asuransinya ada juga gitu, karena dia memproteksi. Jadi kalaupun misalnya nggak terjual semua, dia yang beli itu. Underwriternya yang menjamin. Jadi misalnya kayak Garuda kemarin mereka bilang kami mau menaikkan mau mengumpulkan modal sebesar 20M dengan cara menerbitkan 200 juta atau 20 juta lembar saham misalnya. Berarti kan logikanya satu lembar saham harganya 1.000 gitu ya. Nah, maka si underwriter ini yang terpilih misalnya karena mereka membuat lelang misalnya, underwriter yang terpilih berani menggaranti, oke, Garuda kau akan dapat 20M no matter what gitu. Mau nggak terjual semua juga kamu akan dapat 20M. Ya, jadi the client is given the money before the securities are sold. Ya, jadi sebelum dia terjual semua pun Garudanya udah dapat, jadi udah aman. Tapi jadinya nanti dia menjualnya mungkin 1.100, dia ngambil keuntungan lah ya dari yang tadi 1.000 harusnya dia kumpulin ya per lembar saham kan harga sahamnya. Jadi underwriter ini isi perusahaan yang menyediakan jasa underwriter ini harus bisa menilai harga saham dengan sangat akurat. Kalau dia misalnya menganggap saham Garuda pada saat itu berharga 2.000 per lembar, sementara Garuda tadi cuma minta 1.000 per lembar, maka dia kan punya gap besar kan keuntungannya. Tapi dia juga harus punya ilmu marketing, dia punya yaitu selain dia asuransi yang memprotek nilai yang mau dikasih ke investornya tadi, Garuda, dia juga harus bisa menjadi makelar, menjualkan itu, saham itu. Kalau enggak, dia yang nanggung semua. Dia yang megang semua sahamnya. Jadi perusahaan yang punya underwriter itu harus punya modal besar, punya analis-analis yang tajam ya, yang akurat. Nah, bonds itu tadi yang ini ya, public ya. Jadi bonds paling umumnya. Kemudian bonds itu ada yang corporate, ada yang government ya. Yang kemarin kita sempat bilang government bond itu yang kita anggap tanpa risiko ya, jadi risk free. Karena kita anggap government itu tidak akan gagal bayar. Nah, sebaliknya corporate bonds jadi ada risiko gagal bayar. Ya, karena dia corporate ya, karena dia swasta. Makanya ini di sini kan, if the firm fails to pay, maka the bond trustee can classify insolvent kan, insolvent dan bisa jadi banknya firmnya bankrupt ya, bangkrut. Jadi salah satu resiko, bukan salah satu ya, resiko terbesar kita invest di corporate bonds, bukan government bonds ya. Corporate bonds, resiko terbesarnya adalah bankruptcy. Ya, namanya default risk. Default risk ya, itu istilahnya. Risk bahwa perusahaan itu bisa jadi default dia, bisa gagal bayar. Nah, ini basic bond features ya. Jadi di dalam kontraknya itu indenture itu maksudnya bond indenture itu kontraknya ya, itu yang kita pegang ya, surat atau apapun yang kita pegang ya. Oh ya, ngomong-ngomong ORI 17 ya, ORI 17 ya kalau nggak salah ya, itu dipasarkan sampai 8 Juli, 8 atau 9 Juli,
dan bisa diakses juga di bank-bank umum ya, di bank BNI, Mandiri. Itu minimal savingnya 1 juta. Ya kalian kan, siapa tahu kalian punya tabungan 1 juta 2 juta, daripada kalau memang tidak mau dipakai untuk hal yang buru-buru short term, lebih baik kita bantu negara kan. Ini kan berarti negara ngutangin kita kan kalau kita beli ori. Negara saat ini memang dalam kondisi yang cash flow-nya terganggu lah ya karena pandemi ini. Jadi mereka mengumpulkan segala macam sumber pendanaan, termasuk dengan menjual ori ke masyarakat. Daripada negara ngutang ke negara lain kan, mending ngutangnya ke kita kan, ke masyarakat kan. Dan di satu sisi juga government bond, ya resiko gagal bayarnya hampir nggak ada ya. Jadi pasti di maturity date-nya nanti setelah jatuh tempo ya pasti dibalikkan duitnya. Selama belum jatuh tempo kita dapat bunga terus ya. Dan bunganya itu cukup menarik, 6% ya, 6,1 atau 6,0 sekian persen per tahun. Deposito itu maksimal 4% per tahun kan. Kalau kita nabung bank biasa, gedean potongan adminnya, iya kan? Makanya kalau ada uang 1 juta aja itu sebenarnya udah worth it untuk ditabung di ori ya, karena minimal transaksinya kalau nggak salah 1 juta. Sekaligus membantu negara. Tadi baru ini paparannya Pak Dirjen PPR ya, Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Pak Luki Firman tadi, jam 9. Dia paparan di YouTube, nanti coba dicari ya. Kalian tapi kalian sibuk sih ya, banyak tugas ya. Mana ya? Ya nanti deh, pokoknya kalau kapan lagi santai, cari di YouTube Korpu TV BPPK Kemenkeu. Ya. Korpu TV, Corpu tulisannya, Corpu. Korpu itu Corporate University. BPPK Kemenkeu. Itu banyak series tentang keuangan negara yang bisa kita pelajari di situ ya. Seminar-seminar yang pembicaranya dirjen-dirjen, kadang Bu Menteri, kadang Pak Wamen gitu ya. Jadi bisa up to date. Ya kan orang Pemda juga kan perlu up to date kan. Enggak ya kan pasti ya itu. Ya itu kalau mau up to date tentang apa yang sekarang terjadi ya di Kemenkeu. Oke, kemudian tadi bond indenture itu kontraknya, claim on assets and income. Coba kalau ada tadi ya PT Arif ya, di dalam neraca PT Arif komponen neracanya itu 70% misalnya debt, liabilities 70%, equity-nya 30%. Tiba-tiba misalnya izin, PT Pak. Arif ini Putri ya. belum di ACC. Oh iya ya, oke. Bilang aja ya kalau ada ini ya. Robisyah sama Putri. Oke, makasih. Nah, misalnya PT Arif tadi dia ternyata bangkrut ya. Siapa yang duluan mengklaim asetnya? Ketika dia bangkrut kan ada aset dong, ada bank, ada uang di bank, ada gedung misalnya, ada kendaraan bermotor misalnya. Siapa yang pertama mengklaim aset-aset ini? Karena kan tadi sumber pendanaan aset kan ada 2. Liability, berarti kreditur yang menyediakan, sama equity, berarti shareholder, pemegang saham. Nah, ketika dia bangkrut, siapa yang pertama kita bayar? Kreditur atau shareholder? Kreditur ya. Jadi itu kenapa di sini di slide ini ada claims on assets ya. Jadi kita yang pertama memang. Apalagi kalau kita belinya bond yang secured, yang ada kolateralnya kan, otomatis yang jadi kolateral itu bisa langsung kita ambil sebagai, kalau kita sebagai investor, sebagai kreditur ya. Jadi itu. Jadi di dalam secured bonds itu langsung ada di kontraknya itu claim on assets yang mana gitu ya. Walaupun ada juga bonds, banyak juga bonds yang nggak pakai kolateral. Kemudian par atau face value. Jadi par atau face value ini pokok utangnya. Berapa sih pokok utang nanti yang harus dibalikkan sama PT Arif di akhir masa jatuh tempo pinjaman gitu ya. Kemudian kupon interest rate ini payment-nya PMT ya. Jadi kupon interest rate ini bukan interest rate ya, jangan salah ya, interest rate. Jadi jangan mendiskon. Misalnya ada kupon interest rate 6%.
ada cash flow-nya 10 gitu ya setiap tahun. Jangan mendiskon 10 ini dengan menggunakan kupon interest rate. Mendiskonnya dengan YTM, nanti kita lihat ya, ada contohnya nanti di belakang. Tapi kupon ini justru yang diperoleh sama investornya. Bunga diperoleh oleh bank tadi. Yang PT Arif bayar selama periode bonds-nya gitu ya. Kemudian maturity atau repayment, ini yang kalau maturity itu maksudnya jatuh tempo. Repayment of principal-nya, prinsipal yang dibayar itu adalah face value-nya yang di nomor 3 tadi, yang di atas. Ya, call provision itu artinya provisi untuk memanggil ya. Artinya itu harus dicantumkan di kontrak awal ya. Jadi misalnya gini, PT Arif suatu saat ini kan bonds yang diterbitkan PT Arif tadi misalnya berdurasi 5 tahun. Tapi ternyata setelah jalan 2 tahun dia pikir, wah kayaknya ini keuangan udah membaik. Ngapain harus utang nih? Buyback. Nah, buyback lah ya bahasa kalau di saham ya. Jadi kalau di bonds namanya call. Bisa di-call lagi gitu. Dipanggil lagi balik gitu ya. Jadi dia beli lagi. Tapi itu bisa dilakukan kalau memang sejak awal di dalam bonds-nya itu ada klausul itu. Gitu ya. Nggak banyak yang ada klausul itu. Kalau ORI nggak ada klausul call provision-nya. Nggak ada. Jadi kita memang harus nunggu sampai maturity baru di-repay prinsipalnya. Ya, prinsipal utangnya. Conversion features. Conversion ini nggak tahu ya, kayaknya bukan di chapter ini ya, di chapter selanjutnya nanti ya, di akhir-akhir. Jadi ada bonds yang bisa kita konversi jadi saham. Nah, ini menarik ini. Tapi nanti ya. Jadi sama itu juga harus dicantumkan di dalam kontrak awalnya, di dalam surat utang awalnya. Bahwa bonds ini bisa dikonvert dia menjadi saham. Gitu ya. Kemudian bond rating, ini penting ya. Kenapa kita perlu bond rating? Karena biar masyarakat, terutama ini untuk corporate bond ya. Kalau untuk government bond nggak perlu. Karena dianggap risk free. Tapi untuk yang corporate bonds, karena ada resiko dia gagal bayar, maka dasar investor mau beli itu dari rating ya. Nah, semakin tinggi ratingnya, semakin kecil kemungkinan dia default. Kemungkinan dia bangkrut. Paling tinggi itu AAA, yang paling bawah itu mulai dari yang highly spekulatif sama default itu bisa digolongkan junk bond namanya, junk ya, JUNK. Junk bond itu sampah lah ya, bond sampah kalau diterjemahkan manual ya, harafiah. Artinya resiko defaultnya sangat tinggi. Terus kenapa masih ada di pasar junk bond? Kira-kira kenapa? High return mungkin, Pak. High return, bener. High return, high banget malah. Sangat high ya returnnya kalau untuk junk bond ini. Cuman ya itu, high risk, high return memang. Banyak orang yang bersedia ya. Bahkan dia ngalah-ngalahin saham kadang ya, rate-nya. Ya. Valuing corporate debt. Nah, ini kita baru masuk ke menghitung ya. Ini tadi indenture, nanti dibaca ya, indenture itu apa, priority of claim itu apa, par value itu apa ya, seperti yang tadi dijelaskan ya. Nanti kita langsung masuk ke contoh. Nah ini, coba ya. The annual interest for 10-year bond, kupon interestnya 7%, par value-nya 1.000. Nah, kalau dibilang kupon interest 7%, par value 1.000, kupon interest rate itu nggak pernah mau dipakai persennya, nggak pernah. Kita butuh kupon interest rate untuk menghitung nominalnya. Ya, yang kita perlu tahu dari kupon itu adalah nominalnya. Tapi dalam soal lebih sering nanti dikasih tahu rate-nya. Ya, karena kupon itu adalah PMT yang didapat oleh investor, cash flow-nya itu justru. Ya, jadi kalau dibilang kupon interest rate 7%, jangan pakai 7% untuk mendiskon. Untuk mendiskon cash flow. Tapi justru itulah cash flow-nya. 7% dikali par value. Jadi 70 berarti dia dapat per tahun mulai tahun 1, 2, sampai tahun ke-10. Plus di tahun ke-10, 1.000-nya dibalikan. Ya, 1.000-nya dia dibayar kembali. Jadi itu ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya timeline-nya ya.
Yang ini ya. Oh ya. Ini ya. 10 tahun ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti tadi datanya N-nya 10, kuponnya berapa tadi? Kuponnya 7% ya. 7%, parnya 1000 ya. Ya, berarti kupon 7% itu 7% dikali 1000. 70. Berarti artinya selama maturity, selama dari mulai beli sampai bondnya mature ya, sampai maturity date, dia setiap tahun dapat 70 kuponnya. Yang megang bondnya ya, yang krediturnya ya, memperoleh 70 terus dia. 70 ya. Nah, di tahun ke-10 dia dapat berapa? Tahun ke-10 dia dapat berapa? 1070. 1070 ya. 1070. Jadi 1070 ini dari mana? 1070 ini 70 dari kupon terakhir ya. Kupon tahun 10 tambah 1000 prinsipal pokok utangnya ya. Udah. Sekarang kita mencari harga bond itu. Jadi harga bond itu adalah price bond itu sama dengan PV semua ini, semua cash flow-nya. Cash flows. Ya, jadi gimana kita menghitung di time value of money kemarin? Kalau cash flow-nya seperti ini. Berarti kita bagi berapa? PV berapa? 70 ya, 70 dikali 1 kurang ya. Jadi diketahui. Pangkat 10, oke. Dibagi YTM, oke ya. YTM-nya nanti dikasih tahu dalam soal ya. Baru PV2-nya 1000 dibagi 1 tambah YTM pangkat 10 ya. Oke. Bisa nggak kalau misalnya dibuat PV1-nya 70 kali 1 kurang 1 per 1 tambah YTM pangkat 9. PV2-nya 1070 bagi 1 tambah YTM pangkat 10. Bisa nggak gini? Sama nggak jumlahnya nanti? Sigmanya ini dengan sigma ini. Sama nggak? Sama kayaknya. Sama ya? Sama. Harusnya dong, sama. Sama itu ya. Jadi mau menghitung seperti ini juga bisa. Jadi kalau menghitung seperti ini kan berarti dibagi di sini ya. Jadi 9, 70-nya 9 kali dapat 1070 karena dia di timeline yang sama. Kupon terakhir dengan repayment of principal-nya di timeline yang sama. Bisa juga seperti ini. 10 tahun semuanya dulu, baru hanya prinsipalnya aja 1000 ya yang didiskon. Saya anggap nggak ada masalah ya kalau untuk time value of money ya. Udah paham. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, sorry, saya baru baca chatnya nih, Johannes. Ada yang mau masuk, Pak? Udah ya tadi ya? Oke.
Estimate, oke ya. Nah, di soal ini justru yang dicari YTM-nya yang tadi kan. Jadi kalau yang di soal yang tadi kita buat di papan, oh ini beda-beda. Ini soalnya beda lagi nih. Oke ya, kita sekarang soal yang ini ya. Kalau yang tadi itu dia nggak ngasih tahu YTM ya, dia hanya example aja ya cara melihat cash flow-nya. Jadi ini ya, bond value sama dengan present value dari kupon, dari PMT kupon, ditambah present value dari prinsipalnya yang di tahun terakhir. Ya, dijumlahkan. Itulah jadi bond value, jadi harga bondnya. Kalau ditanya berapa harga bondnya, sekian harganya. Harga yang seharusnya ya. Kalau ternyata hasil bond value yang hitungan kita 900 misalnya. Ternyata ada bond yang sekarang ditransaksikan 1000. Berarti beli gitu ya. Jadi bond itu juga bisa digunakan untuk spekulatif seperti saham. Jadi bukan hanya kita mau mencari kuponnya saja, tapi juga kita bisa cari untung. Seperti jual beli saham, beli murah jual lebih tinggi gitu, bisa ya. Itu kelebihannya. Oke, ini tadi ya penghitungannya ya. Interestnya maksudnya kupon interestnya dibagi di diskon semua, baru ditambah prinsipalnya di diskon juga ya. Oke. Nah, ini contoh soal yang berbeda ya. Di soal ini harganya udah diketahui, purchase price-nya 900. Oke. Nah, sekarang saya tanya, yang 65 itu apa? Yang digambar itu. Apa itu 65 itu? Kuponnya. Kupon ya. Jadi, kalau saya tanya, berapa sih kupon rate-nya? Itu kan nominalnya 65. Kalau saya tanya, berapa kupon rate-nya? 6,5%. 6,5% ya, 65. Jadi, besar nominal kupon dibagi parnya, par value-nya, final payment itu ya. Selalu seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita ngitung sekarang. Yang dicari adalah rate-nya. Kalau kita menggunakan Excel, berarti rate, NPR-nya berarti durasinya ya, maturity-nya 11 tahun, 11. PMT-nya tadi 65. PV-nya minus 900, FV-nya 1000. Nah, ini tanda ya, masalah tanda lagi nih. Plus minus. Kira-kira yang ngitung ini siapa ini? Kalau dia tandanya PMT positif, FV positif, PV-nya negatif. Dari sisi debitur atau kreditur ini yang ngitung? Kreditur, Pak. Dari sisi? Debitur. 65 itu kan PMT ya. Positif di sini ya. 1000-nya repayment of loan. Positif juga. Berarti siapa yang lagi ngitung ini? Kreditur, Pak. Kreditur ya. Yang Kreditur. menghitung ini justru investornya. Kenapa dia buat minus 900 PV-nya? Karena dia bayar harga bondsnya hari ini 900. Yang diterima oleh issuer bondnya, penerbit bondnya hari ini 900. Ya. 7,89. Pertanyaannya sekarang gini. Kenapa harga bondnya 900 ya? Padahal repayment of loan-nya, pokok pinjamannya itu 1000. Par value-nya kan 1000. Harusnya kalau harganya 900, bunga yang di tengah ini kan hanya untuk mengkompensasi time value of money kan, 65, 65, 65. Itu kan itulah keuntungan dari investornya kan. Lalu di akhir kan harusnya dibalikkan repayment of loan-nya 900 dong. Tapi kenapa di contoh ini repayment of loan-nya itu par value 1000. Padahal harganya 900. Kenapa? Ada yang bisa kasih pendapat? Harga pasar obligasinya, Pak. Iya, kenapa dia bisa lebih rendah daripada pokok pinjamannya? Karena market Diskon, Pak. rate-nya lebih Karena tinggi, diskon. Pak. Diskon, Pak. Market rate. Iya, Lebih sebutannya tinggi memang daripada- diskon ya, diskon bond ini namanya. Tapi kenapa? Alasannya kenapa? Bunga kuponnya lebih kecil daripada yield to maturity-nya, Pak. Siapa ini yang komen? Bagas, Pak. Oh, Bagas. Iya, itu bagus, tuh pas itu ya. Jadi, YTM yang kita hitung ini, yang 7,89%, yield to maturity ini adalah suku bunga bank rata-rata. Ya. Sekarang gini,
kita mau beli bond. Di pasar ada satu list bond yang mau kita beli. Bondnya bilang, di kontrak bondnya itu, di surat utangnya itu bilang, kuponnya, rate yang kita dapat sebagai investor adalah 6,5% tadi kan, kupon rate-nya. Padahal kalau kita investasi di luar, suku bunga rata-rata sekarang 7,89%. Gitu ya. Nah, hukum demand and supply aja nih. Harga turun atau enggak nih kalau demand-nya berkurang. Ya. Jadi harga pasarnya pasti nggak nyampe dengan harga par value-nya. Dia harus jual lebih rendah biar laku gitu kira-kira. Karena dia menawarkan kupon yang lebih rendah daripada YTM yang sekarang lagi ada di pasar. Suku bunga pasar gitu ya, cara melogikakannya ya. Selain memang dasar kalau kita hitung juga memang seperti itu angkanya gitu ya. Tapi kenapa dia bisa seperti itu ya karena hukum permintaan dan penawaran juga. Nah, kalau misalnya saya ubah, misalnya data ini saya ubah ya. Purchase price-nya belum diketahui ya yang di slide ini. Jadi yang 900 ini coret, ini yang mau ditanya, purchase price-nya berapa. Terus saya tambahin datanya YTM sama dengan 6,5%. YTM-nya 6,5%. Berapa purchase price-nya? 1.000. Berapa? 1.000 ya, persis ya 1.000 ya. Ya, jadi sama. Ketika YTM, jadi itu salah satu yang bisa dipegang ya. Saat YTM sama dengan kupon, maka purchase price dari bond itu sama dengan par value-nya. Kalau kuponnya lebih besar daripada YTM, berarti purchase price-nya lebih besar juga. Ya kan? Karena dia jadi premium bond, karena dia laku banget, karena dia berani ngasih kupon di atas YTM rata-rata yang ada di pasar. Artinya demand-nya banyak, sehingga dia bisa bergaining, oh naikin dong harga. Ya. Itu proses mekanisme pasar memang. Jadi, itu hubungan antara YTM dan kuponnya. Jadi kalau kita gambarkan lagi ya, misalnya timeline-nya ya. Misalnya untuk contoh soal ini ya. Contoh soal ini ya, kupon 7% ya. Sementara YTM-nya juga 7%. Berarti tadi kan kita sepakat purchase price-nya, bond price-nya berarti berapa? Untuk soal ini. Kalau seperti ini soalnya. Bond price-nya berarti berapa? Kuponnya 7%, parnya 1.000, YTM 7%. Tanpa menghitung, memang bisa aja kita hitung lagi ya PV-nya sama seperti tadi. Tapi pasti dapatnya sama hasilnya ya. 1.000 ya. Artinya apa nih? Kalau kita lihat, ini kan dia berarti payment of principal ya. Sama dengan 1.000. Ada yang bisa menginterpretasikan nggak? Kalau bond price harga 1.000, kita minjamin orang duit 1.000 hari ini, terus dia bilang dia bayar 1.000-nya 10 tahun lagi, terus selama dari tahun 1 sampai ke 10 kita dapat duit 70 tiap tahun. Artinya apa? Artinya 70 ini sebenarnya apa? 70 ini sebenarnya apa? Kompensasi atas time value of money kan? Iya kan? Kita minjemin 1.000, dia balikin 1.000, tapi dia balikin 1.000-nya 10 tahun lagi. Dengan nominal 1.000, padahal 1.000 tahun ini dengan 1.010 tahun lagi itu nggak sama. Sehingga 70 yang ya. Tapi walaupun begitu, masih lebih bagus seperti itu daripada uang 1.000-nya tadi ditaruh di bank. Ya kan? Yang YTM-nya misalnya saat ini tadi 7%, tapi banknya cuma ngasih berapa ya, atau malah ditaruh di bawah bantal misalnya kan. Nggak ada time value of money-nya. Jadi itu ya, jadi sebenarnya contoh bond ini menunjukkan kita sebenarnya benar-benar bahwa
kupon itu sebenarnya hanya kompensasi atas time value of money dari uang yang kita pinjamkan. Ya. Bahkan ketika dia udah ketinggian pun kan, ketika kuponnya udah ketinggian, misalnya kuponnya diubah jadi 8%, harganya kan mengejas, ya, di-adjust sendiri, jadi harganya pasti jadi lebih besar dari 1.000. Jadi memang ya ini udah win-win solution ya antara investor dan issuer bond-nya itu win-win solution sebenarnya, nggak ada itu yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan. Saat dia ngasih 8% lebih dari YTM, dia harus berani bayar lebih dari 1.000. Padahal nanti dia dikembalikan juga di akhir maturity cuma 1.000. Ya kan? Itu ya, jadi hubungannya itu. Sekiranya tadi 8% ya, YTM 7%, kuponnya 8% misalnya. Ini kan tetap semua. Jadi yang berubah itu cuma yang kupon yang 80-80, tapi prinsipalnya kan tetap 1.000 dibayar di akhir. Tapi dengan kondisi kupon 8%, harganya bukan 1.000 yang dia bayar hari ini. Yang dibayar investor. Mungkin 1.100, 1.050, tapi di atas. Jadi premium bond dia jadinya. Artinya dia mengejas jadinya. Nggak ada yang akan untung. Ketika kuponnya lebih besar dari YTM, price-nya juga harus lebih besar. Semuanya di-adjust. Ya. Izin bertanya, Pak. Jangan ya. Kalau misalkan kondisinya premium, apakah market rate-nya itu tidak menunjukkan kondisi kompensasi atas time value of money-nya itu, Pak? Maksudnya yang Sama. untuk 7%-nya, tapi untuk 8%-nya itu sendiri, 1%-nya itu dia diambil dari ini. Enggak, ini Diambil kalau dia 8% kan, 8% Iya. ininya kan jadi 80 ini semua. Ya. Kuponnya kan jadi 80 payment-nya. Ya, makanya tadi kupon rate itu hanya berguna kalau kita convert ke nominal dia. Jadi kalau dia 8% kuponnya, berarti kompensasi bunganya jadi lebih besar memang 80-80-80. Tapi kelebihan 80-80 ini juga sebenarnya kita bayar karena harga bondnya bukan 1.000 lagi. Tapi 1.100 misalnya. Ngerti kan? Oh iya, Pak, ya, Pak. Iya, jadi semuanya sebenarnya terkompensasi, dia adjust semua sebenarnya. Jadi sebenarnya hanya time value of money aja, di main-mainan putar-putaran aja. Dia ngasih 80, tapi balikin tetap 1.000. Kita pikir udah lebih oke ya daripada 7%. Tapi ternyata enggak. Bond price-nya kan naik dia kalau 8%. Kalau kuponnya lebih besar. Karena demand-nya tadi naik. Ya. Jadi dia memang kayak jungkat-jungkit itu, seesaw itu ya. Naik di sini, turun di sini, naik. Jadi sebenarnya hanya permainan time value of money aja bond ini. Oke? Ini tadi ya terakhir. Nah ini ya, yield to maturity, YTM-nya 7,89%. Ketika YTM is higher than coupon, karena kuponnya tadi cuma 6,5%, maka price-nya pasti di bawah 1.000, di bawah par value. Nah ini yang disebut dengan discount bond. Ya. Jadi kalau saya summary-kan ya, kalau kupon lebih besar dari kondisi pertama ya, dari YTM, kupon rate lebih besar dari YTM, maka price-nya lebih besar dari par, ya, par value. Kalau C-nya sama dengan YTM, maka price-nya tanpa kita ngitung PV tadi ya, PV kita bagi dua tadi yang 70 sama yang terakhir 1.070, which is bisa juga, mau ngitung itu juga bisa juga. Tapi dengan melihat aja sebenarnya bisa ya. Price-nya lebih kecil dari par dan YTM terhadap bond price. Jadi sebenarnya ilmu finance ya, ilmu apa namanya, ekonomi itu sebenarnya ilmu adjustment sebenarnya.
Saya pernah ikut ya sekali ya. Ini supaya nggak Izin bosan. Robi belum dimasukin, Pak. Oke. Ya. Saya add-nya Robisya ya. Oke. Saya pernah ya sekali ikut rapat ya dengan waktu itu Bu Menteri yang mimpin. Dan itu seperti jadi rapat itu seperti jadi kuliah buat kami ya, karena dia menjelaskan begitu lugas waktu itu tentang ekonomi. Dia bilang gini waktu itu ya. Jadi dia bilang, saya udah pernah cerita belum ya? Dia bilang saya udah 2 hari nggak tidur katanya, kata Bu Menteri ya pada saat itu. Itu audiensnya dirjen-dirjen ya. Saya duduk belakang-belakang lah kan, maklum lah kita kan hanya ini aja kan, hanya pemanis aja kan di situ kan. Dia bilang saya 2 hari ini nggak tidur. Kenapa Bu? Kata Pak Dirjen Bea Cukai ya, Pak Heru. Terus dia bilang, coba bayangin Pak, bahan baku naik, ya, harga bahan baku naik, tenaga kerja mana ada orang mau turun kan, UMR, ya kan? Sementara kita masih bergantung pada impor bahan baku, terutama yang untuk high tech ya, untuk elektronik dan lain-lain, otomotif gitu ya. Gimana caranya bisa ekspor lebih besar dari impor katanya ya. Jadi bahan baku, bayangin ya, pembentuk harga yang mau kita ini ceritanya mau mengekspor ya satu barang. Supaya bisa kita ekspor barang ini murah ke luar negeri, berarti kan bahan bakunya harus murah kan? Kita membuat barang ini harus semurah mungkin kan gitu. Itu kan logika aja kan sebenarnya. Tapi kita nggak bisa membuat barang ini semurah mungkin karena apa? Karena bahan baku di dalam negeri naik, upah juga nggak mungkin turun ya kan? Kalau di luar negeri yang protes kemarin di mana itu ya? Bisa UMR-nya justru yang disesuaikan sama mereka dalam rangka mencapai ekspor, target ekspor ya. Jadi UMR yang dikorbankan. Cuman mereka punya jaringan pengaman sosial yang bagus, jadi nggak masalah. Orang miskin tetap dapat untuk sembako dan lain-lainnya, tapi kita nggak bisa melakukan itu. Jadi bahan baku kita udah nggak bisa kita kurangi. Logistik, transportasi nggak bisa juga. Biaya-biaya pembentuk barang ini nggak bisa kita kurangi. Akhirnya apa? Supaya barang ini laku di luar, supaya barang ini bisa bersaing dengan barang-barang yang ada di luar negeri, apa yang harus di-adjust? Makanya saya bilang ilmu adjustment tadi. Rupiah kita hancur lebur. Jadi kalau teman-teman lihat rupiah itu hancur lebur, jangan langsung menjudge ya itu. Karena justru rupiah itu absorber terakhir, adjustment terakhir. Saya waktu mendengar itu, wow, ini kuliah yang worth untuk didengarkan gitu ya. Beliau menjelaskan itu sekitar setengah jam gitu ya. Ke seluruh eselon 1. Jadi jangan kira kalau berita dibilang di koran itu rupiahnya 15.000, karena pemerintah nggak ngapa-ngapain, karena BI nggak ngapa-ngapain, nggak. Justru itu adalah absorber dari semua kelemahan-kelemahan bahan baku tadi, transaksi, logistik dan lain-lain, transportasi. Satu-satunya yang bisa kita korbankan adalah rupiah, supaya bersaing harganya. Kalau rupiah lemah, kan jadi murah barangnya di luar negeri. Itu loh kira-kira. Karena udah terlalu besar unsur pembentuk harganya di dalam negeri. Itu makanya saya begitu itu benar ya. Nanti ilmu-ilmu ekonomi finance simple dan semuanya itu adjustment sifatnya. Saya teringat tadi karena yang bonds ini tadi ya, semuanya di-adjust ke harga, ke bond price. Kuponnya ketinggian, adjust ke bond price. Kuponnya lebih rendah dari itu, adjust ke bond price gitu ya. Anyway, kita lanjut. Nah ini ya, credit spreads ya. Jadi karena tadi treasury bonds itu kan tadi yang atau government bond itu kan yang dianggap risk free ya, nggak ada risikonya. Tapi kalau kita investasi di corporate bond, di bondnya private, di bond yang perusahaan swasta, maka ada risiko gagal bayar. Nah seringkali di pasar Amerika itu rate YTM untuk corporate bond, dia basisnya menggunakan treasury bond, tapi ditambah spread. Ya. Misalnya treasury bonds yang 1 tahun, YTM-nya 5%. Berarti supaya orang mau beli corporate bond yang 1 tahun, harus lebih besar dong dari 5%, karena government bond yang risk-free aja 5%. Kan gitu. Government bond yang risk-free aja 5% misalnya, YTM-nya. Kalau orang mau beli di corporate bond yang lebih ada resiko gagal bayarnya, berarti harus lebih besar dari 5%. Selisih
selisihnya itu yang disebut spread ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi sekali lagi ini udah memakai basis poin ya. Angka-angka ini semua basis poin. Jadi kalau kalian lihat 5 basis poin yang kolom kedua ya, 1 year ya, yang 5 basis poin, itu artinya spread-nya 0,05%. Artinya kalau ada bond government atau treasury bond yang durasinya 1 tahun, rate YTM-nya 3% misalnya. Untuk government bond 1 tahun itu 3% YTM-nya. Berarti corporate bond yang AAA 3,05% YTM-nya. Itu membacanya. Ya. Yang warna kuning itu yang 128, berarti 128 basis point, berarti 1,28%. Artinya kalau YTM dari bond yang di kotak itu, YTM dari bond government yang 30 tahun, yang durasinya sama, 2,76%, maka YTM corporate bond yang double A ini 2,76% ditambah 128 basis point. 2,76% ditambah 1,28%. Ya. 4,04%. Itu maksudnya. Jadi ada spread antara antara treasury bonds atau government bonds dengan corporate bonds. Spread-nya itu menunjukkan adanya tambahan risiko karena dia bisa gagal bayar. Oke ya, ini penjelasan yang tadi. Ini promise ya. Ini contohnya ini agak beda ya. Kalau ini, jadi perhitungan kita tadi sebelum-sebelumnya itu adalah kalau nggak ada resiko gagal bayar. Kalau di sini dia udah memperhitungkan ada resiko gagal bayar. Jadi ini ngitungnya promise YTM ini sama kayak ngitung kita saham ya, yang kemarin capital gain sama dividen. Anggap dividennya itu yang interestnya jadinya. Jadi modalnya 850, kita beli 850, bondsnya kita beli 850, prinsipalnya dibalikin ke kita 1.000 di akhir maturity date, plus ada interestnya, karena ini cuma 1 tahun durasinya ya, bondnya 80. Jadi expected return kita, YTM di sini berarti expected return jadinya ya, promise YTM ini. 80 ditambah 1.000 dibagi harga belinya waktu kita beli pertama bondsnya 850. Berarti ini kan bonds discount bond ya, berarti ya. Dibeli 850, prinsipalnya 1.000, parnya 1.000 kurang 1. Jadi 27,06%. 27,06% ini dengan asumsi selama 1 tahun ke depan, karena ini bondnya berdurasi 1 tahun, dengan asumsi selama 1 tahun ke depan perusahaannya nggak bangkrut. Nah, di informasi selanjutnya dibilang ada 40% probability perusahaannya akan bangkrut. Dan kalau dia bangkrut, kalau yang 40% itu terjadi, maka dari angka 27,06% tadi, dari kupon dan prinsipal tadi hanya bisa terbayarkan 60%-nya. Ya, jadi hitungannya jadi seperti ini. Kuponnya tadi 80, prinsipalnya 1.000. Kalau dia gagal bayar, kalau dia bangkrut, cuma 0,6 dari ini yang bisa dia bayar. Ya, baru kalau dibagi dengan harga beli awal, ternyata kita jadi rugi. Artinya kalau perusahaan ini bangkrut, return kita jadi minus 23,76%. Maka jadinya return kita total sama seperti kemarin yang di saham ya, probability 1 dikali expected return 1 tambah probability 2 kali expected return 2. Probability satunya adalah kalau dia sehat-sehat saja, nggak bangkrut. Probability-nya 60%, karena probability bangkrutnya 40% tadi kan. Kalau dia sehat-sehat saja, return-nya 27,06%. Ya, dikali 0,6 ditambah minus. Ini tadi kalau dia bangkrut. Return yang kalau dia bangkrut, return ini ya. Minus 23,76 dikali 0,4. Jadi dapatnya 6,73. Ya, ini sebenarnya prinsipnya sama dengan menghitung probability kali expected return yang kemarin itu di saham ya. Oke. Izin bertanya boleh, Pak? Silakan ya, Johan. Untuk yang rumus tadi itu kalau bondnya lebih dari 1 tahun bisa pakai rumus itu juga? Enggak, ini kebetulan aja 1 tahun ini. Enggak, ini dia sebenarnya hanya menunjukkan untuk bahwa YTM yang kita hitung itu semuanya itu hanya promised ya, hanya expected gitu ya, tidak selamanya terjadi.
Ya, kalau interestnya lebih dari 1 tahun nggak bisa ngitungnya kayak gitu. Dan itu nggak akan inilah ya, nggak akan ada yang menanyakan kayak gitu, menghitung expected return dengan probability seperti karena gini, karena probability ini pun kalau misalnya mau kita buat trendsnya lagi ya cabangnya, bisa dia probability bangkrut di tahun ke-1, probability bangkrut di tahun kedua gitu ya. Jadi kita harus banyak banget itu probability-nya kalau seperti itu. Pak, izin Pak, Arif Indarto belum di SCC. Jadi ini nggak ada tuh, belum ada. Coba suruh ulang lagi ya. Jadi ini Johan, ini bukan untuk di ini ya, ini hanya konsep untuk menunjukkan bahwa yang ini. Jadi yield to maturity itu hanya mengkalkulasi asumsi itu. Ini hanya menunjukkan aja, ini bukan untuk dipertanyakan ya dalam ujian atau apa. Enggak, ini enggak akan, saya jamin lah ini, kalau ini enggak akan keluar. Tapi ini hanya untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa YTM itu adalah asumsi. Gitu ya. Asumsi kalau perusahaannya nggak bangkrut. Jadi dia membuat contoh ini menunjukkan bahwa kalau dia bangkrut ternyata YTM itu nggak benar 27,06%. YTM-nya menjadi 6,73%. Agak kurang kerjaan juga kalau ini jadi soal. Misalnya dia durasinya 3 tahun. Karena probability itu pun kan bisa dipecah ya. Probability bangkrut di tahun pertama, probability bangkrut di tahun kedua, sepanjang durasi itu kan. Dan itu sangat banyak jadinya kemungkinannya. Enggak ya, jadi ini hanya untuk menunjukkan aja ya sebenarnya. Jangan terlalu fokus ke angkanya. Ini hanya menunjukkan bahwa YTM yang tadi kita bahas di depan itu semua itu hanya promise, itu hanya expected aja. Ya, belum tentu terjadi. Jadi realnya itu ketika perusahaannya memang bangkrut atau nggak bangkrut, itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, ini kalau seperti ini berarti apa ini? Premium bond atau diskon bond? Diskon. Diskon bond ya. Oke. Karena kupon rate-nya di bawah YTM-nya ya. Coba kita lihat. Berarti kalau diskon bond berarti kan harusnya di bawah 1.000 ya price-nya nanti ya. Coba kita buktikan. Ya, benar ya, 954. Jadi dia diskon bond ya. N-nya 20, YTM-nya 9%, prinsipalnya 1.000, parnya, kuponnya 85. Berarti 8,5% ya. Ini ya. Oke, PV-nya jadi 954. Oke, coba kalau ini semi annual ya. Jadi semi annual interest payment sama kayak tadi dan harus diingat kalau dia semi annual. Coba ya, kita balik ke soal ini. Sorry ya, saya lupa absen ternyata. Sebentar ya, saya absen dulu ya. Iya, Pak. Oke, karena udah mau maghrib, kita coba langsung ini ya. Tadi sampai slide berapa kita tadi? Slide, oh inilah ya, sedikit lagi saya jelaskan tadi yang semi annual ya. Sekarang coba kalau untuk contoh ini ya,
Seandainya soalnya ditambahin informasi bahwa ini belum share screen ya saya? Belum, Mbak. Oh ya, oke. Contoh ini ya, misalnya ada informasi tambahan bahwa semi-annual interest payment, dia bilang, atau semi-annual coupon. Berarti harus semuanya dibagi 2 ya. YTM-nya jadi 4,5%, untuk pembagi tadi untuk mendiskon setiap cash flow jadi 4,5%. Jangan lupa kuponnya juga diubah, bukan $85 lagi, tapi $42,5. Tapi N-nya bukan 20, melainkan 40. Ya, ketika masukkan ke rumus-rumus tadi yang menghitung PV-nya. Jangan lupa. Kalau yang sebelumnya time value of money, kita hanya ada 2. Kalau I-nya dibagi 2, N-nya dikali 2. Kan gitu yang kemarin. Kalau sekarang ada tambahan kupon. Jadi I-nya sudah dibagi 2, N-nya sudah dikali 2, kuponnya juga dibagi 2, nominal kuponnya. Jadi 42,5. Karena rumusnya kan PMT dikali 1 kurang 1 per itu kan. Nah, PMT-nya pun harus di-adjust setengahnya ya. Untuk yang semi annual seperti itu. Berarti kita sudah sampai sini ya. Nah, tinggal for key relationship ya untuk yang minggu depan. Sekarang saya ingin share screen share yang tadi ya. Sebentar. Ini ya, kita tonton sebentar. Ya, kita tonton sebentar. Nanti saya langsung setelah ini saya tutup, saya post di Google Classroom. Sampai besok jam 9 bisa di komen ya untuk nilai aktivitas second half. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar. Iya. Bapak bagus keluar, karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Tahu? Suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Ya, kita nggak mau komen masalah politiknya ya, kita nggak mau komen masalah etika atau apanya, nanti komennya yang di tengah-tengah nanti. Tapi saya biarkan diputar dari awal ya. Baik, Pak. Nanti yang terkait dengan debt-nya itu di tengah-tengah nanti ada. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang, Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar kok. Dia memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya, karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi, tidak usah ikut rapat. Kita suruh wakilnya aja. Bila perlu, kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari fraksi. Nanti kami minta bicara juga kami fraksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Heri sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Jadi gini ya, sedikit saya kasih gambarannya. Setelah menit ke 1,148 ini, 1 menit 48 detik ini, jadi intinya ini kasusnya, ceritanya ini di root Inalum ya, mereka kan holding Freeport juga kan salah satunya sekarang. Mereka mau menerbitkan global bonds ya. Intinya mau nambah utang untuk perusahaan juga ya. Jadi ya dari satu sisi mungkin DPR juga kan mewakili suara rakyat ya. Jangan terlalu berat leverage-nya nanti kan. Tapi dari
sisi finance, mungkin juga orang Enalumnya sudah punya hitung-hitungannya. Jadi terutama setelah menit 1:48 detik ini ya, 1 menit 40 detik ini yang banyak komen terkait topik kita hari ini. Oke ya, tolong didengarkan. Sumber dana yang Bapak bilang tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi. Ini dari pasar modal, Pak. Jadi Iya. pasar modal Bagaimana seluruhnya. caranya? Coba jelaskan dulu dengan bahan. Kita biar jelas. Baik, gitu loh. Bapak jangan bicaranya nggak jelas gini, kita nggak paham gitu loh. Ya. Dari mana orang bisa dapat uang tanpa pakai jaminan gitu loh. Ya. Nah, itu yang memang selalu saya kerjakan, Pak. Kita pinjam nggak pakai jaminan, Pak, kalau dengan saya, Pak. Iya, makanya coba. Ya, jadi itu Datanya penerbitan obligasi biasa di pasar modal, dan itu terjadi di Jakarta juga ada. Kebetulan yang kami terbitkan itu adalah global bond, di mana kami menerbitkan dasar apa obligasi. mereka ngasih jaminan kasih pinjam? Karena mereka melihat kemampuan kita ke depan untuk membayar. Mereka tidak ragu bahwa kita mungkin nanti akan default dan sebagainya. Makanya mereka. Jadi kalau mau tahun membayar. depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar, dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Utang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang, itu opsi, itu termasuk salah satu opsi. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar, dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar. Oh, kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalahnya? Bukan Bapak kita suruh duduk di situ, suruh cari pinjam utang, bukan. Saudara saya salah. Saudara di situ, ditempatkan di situ untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan tambah buat masalah. Kalau cuma mau cari utang, jaminkan negara ini, udah Nggak salah ada jaminan, ditaruh Pak. situ. Tidak ada yang dijaminkan, Pak. Iya, tadi kan saya bilang, kalau tahun depan kita nggak bisa bayarnya, Anda bilang utang lagi. Kalau posisi untuk tahun depan, bahkan sampai 2023, posisi hari ini, Pak Ramson tadi menjelaskan, melanjutkan, bahwa memang posisi hari ini dengan cash yang kita miliki, kita akan bisa melewati untuk bayar kewajiban-kewajiban itu. Dan tentu kita tidak berharap bahwa perusahaan grup ini akan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, itu kan optimisme. Kita sudah melakukan stress test, dan hasil itu melihat bahwa kita bisa bayar. Dan orang lain pun juga lihat kita bisa bayar. Bapak kalau di situ cuma ambil nanti dari keuntungan si A, si B, si C, nambahkan bayar utang di situ, percuma. Ini perusahaan bentar lagi bangkrut nih. Siapapun bisa, anak SMA bisa taruh ke situ. Kalau cuma bilang ambil dari sini, tutupin dong, bantuin. Lu digadein sekarang, lu digadein sekarang. Selesai. Kalau gade itu yang nggak ada. Di saya nggak ada gadenya, Pak. Pak, orang kasih pinjaman karena ini ada produksi. Betul. Dan mereka optimis kita akan terus Ini berproduksi. sekarang kita sudah tergade nih di Freeport. Bapak mau gadein kemana lagi? Freeport pun tidak saya gadekan. Siapa bilang tidak digadekan? Saya Utang bayar bilang. utang ini. Pinjam uang untuk bayar utang. Hasil untungnya bayar utang. Karena kita berhutang, kita harus bayar, Pak. Loh, ngapain? Gak diganggu pun dia udah habis. Diambil. Balikkan ke negara. Saya rasa Anda pembahasan ngikut karena waktu. itu terjadi sebelumnya ya. Ini transaksi sudah terjadi. Jadi kita membahas perjalanan ke depan, kita siap-siap seperti apa. Saudara-saudara sekalian, barangkali kalau diteruskan ini, debat ini tidak akan selesai. Itu ya. Nanti saya post linknya kalau mau dilihat lagi, atau di searching di YouTube juga bisa di Rut Inalum Komisi 7 DPR. Itu tadi yang versi Kompas ya. Ada yang CNBC, ada yang tadi saya yang Kompas, itu Kompas TV. Saya ingin teman-teman komen masalah debt-nya aja ya. Debt-nya. Apakah benar memang dibilang Pak Petrus itu bahwa ada debt yang tidak perlu kolateral? Kan itu udah kita pelajari juga tadi ya. Terus apa yang membuat
investor itu mau membeli bonds kita kalau tidak ada kolateralnya. Ya, itu hal-hal seperti itu aja yang dijawab. Jangan masuk ke yang lain-lain ya. Oke, karena udah jam 6 pas, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti biar saya pindah ke Google Classroom. Silakan sholat sambil malam-malam ini, sambil nonton-nonton TV ya kan, sambil buka-buka YouTube ya. Sekarang kan artis-artis pada nge-YouTube ya. Saya senang tuh nonton Taulani TV tuh. Sekarang Taulani TV. Ngojol, Pak, sama Ari Lasso, Pak. Oh ya, Ari Lasso ya. Main menghibur nih kan. Kalau nggak ada tontonan-tontonan yang lucu-lucu lagi ya udahlah nonton pelawak-pelawak jadi YouTuber lah. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tolong diingatkan ya Mbak Fira, kita sampai slide yang tadi ya mulainya. Yang 4 key relationship itu ya. Nanti ya, lanjutnya minggu depan. Kalau sudah, berarti kuliah ini agak lebih cepat, kita tutup, tapi saya akan pindah ke Google Classroom. Nanti saya buatkan postnya, nanti teman-teman komen aja di sana ya. Tapi jangan masuk ke ranah selain ranah akademik ya. Kita hanya mau komen masalah depth-nya aja. Oke, ada pertanyaan 1 menit? Cukup? Cukup ya. Kalau gitu, makasih ya semuanya kehadirannya. Oh, untung aja. Foto. Bukti. Tolong ya, ditunjukin ya wajahnya ya. Biar saya screenshot. Oke. Wih, mantap. Jak ini, pose-nya. Oke. Sip, oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan ya. Nanti malam sampai besok pagi jam 9 saya tunggu komennya terkait video tadi ya. Oke ya, sehat semuanya. Tetap semangat, jangan jadi down gara-gara hanya karena isu. Dan ternyata isunya juga seperti yang saya bilang kan, sebenarnya itu isu yang menurut saya blessing in disguise. Ada hikmahnya, ada sisi positifnya banyak juga itu, kalau itu pun terjadi gitu ya. Jangan berkecil hati, lanjut terus belajar. Oh ya, satu lagi. Meskipun nanti kalian nggak ngurusin PPH, kalau jadi Fiskus Pajak Daerah, tapi di Fiskus Pajak Daerah itu tetap melakukan KUP-nya yang sama dengan di pusat. Apa? Pemeriksaan, penagihan, semua caranya sama. Penagihan, pemeriksaan. Kalau kalian lihat Undang-Undang PPSP itu, Undang-Undang 19 itu, definisi pajaknya itu bukan pajak pusat loh, tapi pajak pusat dan pajak daerah. Ya. Jadi penagihan kita sama, pemeriksaan kita sama, cara melakukannya ini, jadi sangat-sangat terpakai ya. Itu tadi saya baru teringat. Meskipun jenis pajaknya yang berbeda, tapi alurnya, administrasinya sama semua. Oke? Jadi jangan berkecil hati ya, semuanya semangat tetap ya, belajarnya ya. Mudah-mudahan nggak semuanya, kalaupun ada yang ke Pemda nggak semuanya, sebagian tetap di sini. Dan dua-duanya memang butuhkan, pusat dan daerah. Oke? Tetap sehat, sampai jumpa minggu depan, stay at home ya. Makasih semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.